Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi setelah sholat subuh ini bersama saya. Saya akan berbagi pengalaman hidup, karena saya tidak bisa bertausiah karena saya memang sangat minim dalam bidang agama. Tapi tentu saya akan membuat cerita tentang kisah hidup yang nyata, yang pernah saya alami, yang pernah saya jalanin selama ini. Saya lahir di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Cintamanis, kurang lebih 44 tahun yang lalu, yang silam. Kalau tidak salah, karena orang tua saya juga tidak seberapa paham dengan tanggal ataupun tahun. Namun kalau saya dengar-dengar menurut cerita-cerita daripada tetangga-tetangga ataupun orang-orang di sekitar, saat kelahiran saya pada saat itu adalah pada musim panen. Pada musim panen raya, pada saat itu adalah bulan 5 tahun 1976. Dan tanggalnya pun tidak tahu, namun harinya hari Sabtu. Dan kalau orang Jawa itu hari Sabtu itu pasti ada pasangannya, yaitu hari Sabtu. Paing, Pon, Wage, Kliwon ataupun Legi. Oke, mungkin hanya itu aja masa kelahiran saya pada saat itu. Untuk selanjutnya, saya dibesarkan di keluarga petani yang saat itu memang menurut cerita-cerita memang sangat susah di daerah Sumatera Selatan pada saat itu. Sampai dengan umur saya sekitar kurang lebih 2 tahun, maka 2-3 tahun orang tua saya mulai hijrah, masih di Sumatera Selatan, namun tempatnya di Musi Banyuasin. Di situ ada tran lokal. Memang kisah hidup saya ini sebenarnya untuk diri saya dan keluarga saya. Tapi kalau memang ada rekan-rekan yang ingin tahu, monggo. Singkat cerita, pada tahun 1980, saat itu kehidupan rumah tangga orang tua saya mulai tidak membaik, karena orang tua laki-laki saya sudah tua, orang tua perempuan saya masih muda saat itu. Oh ya, saya 3 beradik, saya anak pertama, adik saya 2 perempuan semua, yang untuk 1 bapak dan 1 mama. Pada saat itu tahun 1980-an, rumah tangga orang tua saya mulai tidak membaik, mulai ada gonjang-ganjing, ada pihak ketiga pada saat itu. Saya ditinggal di tempat almarhum bapak saya bersama kedua adik saya yang masih kecil-kecil pada saat itu. Dalam kondisi desa yang sangat memprihatinkan, kami hidup berempat sama orang tua laki-laki saya yang pada saat itu sibuk mencari nafkah, dan saya sebagai anak pertama
harus mampu mengurusin kedua adik-adik saya masih kecil-kecil. Dari sisi makan dan juga dari sisi kebersihannya. Sungguh kisah saya ini adalah kisah nyata. Saya hidup di desa yang sangat tertinggal, desa yang sangat-sangat sepi, masyarakatnya berjauhan. Di situ banyak binatang-binatang buas, gajah. Kami tinggal bertiga, orang tua laki-laki kadang pulangnya malam karena beliau mencari nafkah. Pada tahun 1981 awal saya diambil oleh orang tua perempuan saya bersama adik-adik saya, ikut dengan beliau bersama bapak sambung saya. Namun pada saat itu tidak begitu lama karena orang tua perempuan saya mempunyai anak lagi perempuan bersama bapak sambung saya. Maka kasih sayang kami pun sudah mulai terbagi, bahkan sudah mulai tidak ada. Dan akhirnya pada tahun 1981 akhir saya dikembalikan lagi kepada orang tua laki-laki saya. Singkat cerita, kami mulai menjalani hidup lagi bertiga dengan adik-adik saya perempuan yang sangat masih kecil-kecil. Saya mengasuh dua adik. Orang tua laki-laki saya, bapak saya, pergi mencari nafkah. Singkat cerita, pada tahun 1983 saya mulai masuk ke sekolah SD. Pada saat itu umur saya sudah mulai 9 tahun. Karena memang sangat jauh sekolahannya, tidak mungkin saya sekolah di waktu umur-umur yang masih kecil pada saat itu. Saya sekolah berangkat pagi, berjalan kaki sejauh 4 kilo kurang lebih. Pulang sekolah saya mengasuh adik, memberi makan adik, masak untuk bapak saya nanti saat pulang. Sampai terus setiap hari waktu terus berjalan sampai pada akhirnya tahun 1987 bapak saya menikah lagi. Pada saat itu saya bersama adik saya sangat gembira, bahagia melihat orang tua saya menikah lagi. Hati saya sudah mempunyai ibu. Ada yang bisa membantu dalam sisi untuk berteman di saat malam hari sebelum bapak pulang. Ada yang memasakkan. Alhamdulillah 1 tahun kehidupan kami sangat harmonis, sangat bahagia. Ada sosok seorang ibu yang mendampingin bapak dan kami menyayangi kami bertiga. Pada suatu saat ibu saya mengandung anak pertama, ibu tiri saya mengandung anak pertama dari bapak saya tahun 1989. Pada tahun 1990 ibu saya melahirkan. Disitulah mulai kisah kami kurang kasih sayang.
kedua adik-adik saya dan saya. Walaupun pada saat itu umur saya sudah mulai beranjak belasan tahun, adik-adik saya sudah mulai besar, bahkan ada adik saya yang sudah mulai sekolah yang satu. Mulailah hari berlalu, tahun berlalu, 1991, ibu saya udah mempunyai anak perempuan, kasih sayang sudah mulai terbagi, bahkan tidak ada kepada kami. Mulailah terasa kami anak tirinya pada saat itu. Kisah sedih ini memang sangat-sangat pahit untuk kami ceritakan. Tapi mungkin dengan cara inilah saya bisa berbagi kepada teman-teman kisah kami. Pada tahun 92, saat itu mulailah setiap hari siksaan demi siksaan kami dapatin. Saya dengan dua adik saya. Saya sebenarnya memang sudah beranjak dewasa, sudah belasan tahun. Saya mau pergi mengingat adik-adik saya yang kecil-kecil mau jadi apa. Enggak saya pergi, sungguh malu saya hidup di situ. Setiap hari mendapat siksaan, saya hanya menerimanya. Sementara saya sudah mulai dewasa, umur 16 tahun. Namun pada akhirnya saya nekatkan saya untuk pergi keluar dari kampung tersebut. Dengan tujuan saya ingin merubah nasib, dan suatu saat begitu saya sudah sukses, saya akan mengambil kedua adik saya. Saya pergi berhijrah ke kota. Namun apa yang terjadi di kota tersebut, saat pertama saya masuk kota tersebut, saya kerja sebagai kuli bangunan. Waktu saat itu saya juga masih bersama dengan orang-orang satu kampung. Namun tidak lama kemudian setelah proyek pun tersebut selesai 3 bulan, maka orang-orang satu kampung saya pulang dan saya hanya sendiri tinggal di kota. Saat itu saya bingung kemana harus saya pergi ini. Pulang tidak mungkin. Disitulah mulai kisah hidup saya, telunta-lunta saya, dan mulai jiwa preman saya mulai terdidik dan tergembleng karena dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Mulailah saya hidup yang tidak benar, mulailah saya hidup yang tidak baik. Pada saat itu saya pergi dari kota ke kota, di kota Palembang. Sungguh sangat pahit pada saat itu. Saya menjalani hidup yang tidak menentu, menjalani hidup yang tidak layak dan tidak pantas saya. Makan dari makan uang haram, namun itulah kehidupan yang memang harus kita alami. Tahun berganti, alhamdulillah. Sampai saya terlena, saya hidup di kota sampai saya lupa pulang. Dan lupa bahwa saya mempunyai adik-adik saya di kampung. Cerita ini memang sangat memilukan. Namun saya akan memberikan cerita yang singkat-singkatnya saja, karena kalau saya cerita, mohon maaf tadi agak terputus. Mungkin cerita ini sangat panjang kalau saya ceritakan detail. Jadi saya ceritakan hanya ringkasannya aja. Tapi untuk subuh hari ini saya sampaikan di sini dulu. Insya Allah besok malam lagi akan kita lanjut untuk cerita yang selanjutnya. Buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kisah saya ini untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita ambil dari sisi baiknya, kita buang dari sisi buruknya. Inilah hidup. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Asal kita optimis, yakin, insya Allah kita akan tenang untuk menjalaninya. Saya akhiri untuk
hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.